Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narendra Bagus Adiaksa dan kali ini saya akan menjelaskan tentang santan gam. Sebenarnya santan gam itu apa sih? Namanya santan, kayak produk yang dibuat dari kelapa itu. Terus ada gamnya juga. Gam itu kan permen karet, berarti permen karet yang dibuat dari kelapa gitu. Sebenarnya apa sih santan gam itu? Santan gam pertama kali di engineering oleh United States Department of Agriculture di tahun 1960. Awalnya pengen dibuat untuk menjadi pengental seperti cornstarch gitu. Tahu kan cornstarch? Nah, santan gam ini memanfaatkan bakteri Xanthomonas campestris yang biasanya kita jumpai di brokoli, kembang kol, dan kubis yang bisa mengubah brokoli, kembang kol, dan kubis ini menjadi lendir hitam. Nah, menjijikan kan? Lendir hitam ini sebenarnya dicampurkan dengan jagung yang mana nanti akan berfermentasi. Setelah berfermentasi, campuran ini akan dikeringkan, dihancurkan, dan dibuat menjadi tepung tanpa rasa. Nah, nanti tepungnya bentuknya seperti tepung beras aja gitu ya, warna putih, nggak ada rasanya. Kalau misalkan kita nih pernah melihat brokoli yang menghitam saat dia mulai membusuk. Nah, itulah Xanthomonas campestris, dialah yang bertanggung jawab dalam penghitaman itu. Terdengar sangat menjijikkan, memang gitu. Tapi campuran ini sering banget dijumpai di makanan-makanan yang biasa kita jumpai. Kayak es krim, kue, fla, dan lain-lain. Kenapa sih sering banget dijumpai di makanan? Karena ini sangat bagus sebagai thickening agent. Buat apa sih thickening agent? Jelas namanya untuk thickening, untuk pengentalan. Jadi di sini bubuk yang digunakan untuk pengentalan. Pernah nggak sih kamu makan salad, terus pakai salad dressing? Cuma olive oil sama jus lemon. Kan encer banget tuh salad dressingnya. Dia jatuh aja ke dasar mangkok menjadi keenceran gitu. Jadi kayak kuah doang gitu kan, jijik ya. Kalau si salad dressing itu, si olive oil dan jus lemonnya itu kita tambahin thickening agent, kan jadi enak tuh, jadi creamy, jadi tebal, jadi kental, jadi tetap di atas sayurannya. Gak cuma buat salad dressing aja atau saus-sausan kayak gitu. Banyak lagi sebenarnya. Thickening agent juga dipakai untuk makanan seperti jelly. Dalam jelly donat yang mencegah jelly, supaya dia nggak ngebecekin rotinya. Dan thickening agent juga bagus buat makanan yang lain, kayak makanan beku. Santan gam membuat es krim lebih creamy dan gak terlalu kerasa gitu esnya. Yang membuat es krim menjadi lembut dan creamy setiap saat. Santan gam. Terdengar sangat menakjubkan. Tapi apakah aman untuk dikonsumsi? Pastinya. Karena kan cuma terbuat dari gula yang bersumber dari jagung. Tapi ada tapinya nih. Karena tepung santan gam ini biasa diproduksi di mesin yang dipakai untuk memproduksi produk-produk berbahan kedelai dan gandum. Hindarilah kalau kamu punya gluten intoleran atau alergi terhadap produk yang tadi disebutkan. Oh iya, ada fun fact yang gak kalah menariknya nih. Di uji coba manusia, santan gam disebut sebagai obat pencahar yang sangat efektif. Akan tetapi, dalam uji coba ini, subjek diberikan 15 gram santan gam setiap hari selama 10 hari. Oh iya, dalam studi yang berbeda, santan gam dapat menyebabkan pup yang lebih encer dan gas yang lebih banyak. Santan gam juga sudah di-approve safe oleh FDA apabila ada beberapa pencegahan sebelumnya. Karena santan gam diduga dapat mengubah jenis bakteri yang hidup di perut kita, yang mana dapat mempengaruhi pencernaan makanan yang bakteri itu cerna. Jadi kesimpulan dari pengenalan santan gam kali ini adalah santan gam itu memang paling hebat karena dia bisa membuat es krim lebih creamy, salad dressing lebih kental, donat lebih nikmat, tapi dia mempunyai efek samping yang mana membuat pup kita jadi lebih cepat dan juga lebih encer. Nah, sekarang udah tahu kan santan gam itu apa dan di mana aja kita bisa nemuin santan gam. Tapi sekarang kita ulik lebih dekat yuk, gimana cara santan gam dibuat. Untuk menjelaskan proses produksi santan gam yang lebih rinci, saya akan menggunakan diagram proses produksi yang bisa dilihat di sini.
Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang proses-proses yang ada dan juga komponen-komponen yang diperlukan dalam diagram ini. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan proses pertama dalam pembuatan santan gum, yaitu maintenance L-strain, yang mana bakteri Excampersis yang sudah dipisahkan dengan hal-hal lain yang bersifat sebagai kontaminan dalam proses-proses berikutnya, yang mana sudah dipreservasi dengan metode jangka panjang seperti iopilisasi atau freeze drying atau freezing yang sederhana seperti umumnya, atau bisa juga dengan metode jangka pendek seperti pada media padat, pelat tabung reaksi, atau pada inokulum fermenter. Dan ini semua menghasilkan bakteri Excampersis yang sudah dipisahkan dari kontaminan-kontaminan lainnya. Sebelumnya, kita bahas lebih lanjut lagi tentang Excampersis yuk. Excampersis adalah genus dari Pseudomonas family, yang semuanya adalah patogen bagi tumbuhan. Seperti yang tadi sudah dibahas, Excampersis ini adalah patogen bagi kubis, kembang kol, dan brokoli. Excampersis mampu mengoksidasi glukosa dan Eppner-Dondorf pathway-nya kebanyakan digunakan untuk katabolisme glukosa. Glukosa yang dicerna oleh Excampersis yang bersumber dari jagung inilah yang nantinya akan diproses menjadi bubuk santan gum. Selanjutnya, komponen penting yang digunakan dalam proses santan gum adalah media. Media yang biasa digunakan dalam pembuatan santan gum adalah YM agar broth, karena sifatnya yang rendah pH dan bekerja secara spesifik, yang berguna untuk perkembangan ragi, jamur, dan mikroorganisme tahan asam lainnya seperti Excampersis ini. Sifatnya yang spesifik juga dapat menghambat mikroorganisme yang intoleran terhadap asam lainnya supaya tidak bertumbuh di dalam media yang sama. Untuk komponen penting lainnya dalam media pertumbuhan Excampersis adalah suhu. Suhu yang paling optimal bagi pertumbuhan Excampersis adalah 28 derajat Celcius. Berikutnya ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari Excampersis, yaitu adalah keasaman. Beberapa penulis setuju kalau misalkan pH netral adalah pH yang terbaik untuk pertumbuhan Excampersis. Dan pertumbuhannya menurun hingga pH menunjukkan 5. Di bawah itu pada mati. Dan juga ada faktor-faktor lainnya seperti kecepatan transfer oksigen, yang mana optimal pada 1 liter per liter menit. Setelah melalui proses kultivasi di bioreaktor, Excampersis akhirnya melalui proses yang bernama pasteurisasi untuk mematikan bakteri-bakteri yang jahat. Proses ini menggunakan alkohol atau agen lainnya untuk membantu proses berlangsung. Setelah melalui proses pasteurisasi, selanjutnya broth melalui proses deselularisasi atau cell removal yang membuat sel mikroba menjadi lisis atau pecah atau mati dengan menggunakan alkali dan metode-metode lainnya, yang mana diantaranya bisa menggunakan enzim, hipochlorite, atau metode mekanik, bahkan juga bisa dengan metode thermal. Namun, mau metode apapun yang dipilih untuk membuat sel menjadi lisis, metode itu sebaiknya tidak merusak biopolimer tersebut. Selanjutnya, biopolimer ini melalui proses presipitasi sehingga bisa berubah wujud menjadi bubuk. Namun sama seperti di pasteurisasi, proses ini membutuhkan alkohol atau agen lainnya. Proses selanjutnya adalah separasi, yaitu proses yang memisahkan antara biopolimer tersebut dengan campuran agen atau alkohol yang tadi dicampurkan di proses sebelumnya. Separasi dilakukan dengan cara membuat sebuah lapisan tipis di permukaan campuran dari alkohol dan agen atau agen dengan biopolimer, yang mana biopolimernya akan mengapung di lapisan teratas lalu akan dikais.
Selanjutnya adalah proses-proses yang mengurangi air dengan cara di-washing terlebih dahulu. Jadi, yang di KS tadi itu biopolimernya dicuci, lalu di-watering atau di-drying dengan metode-metode yang biasa kita kenal seperti penyemuran atau metode-metode lainnya yang bisa dipakai seperti oven dan lain-lain. Setelah biopolimer tadi sudah mencapai titik air yang kecil yang diinginkan, maka santan gam terbentuk dan itulah produk akhirnya setelah melalui banyak proses panjang seperti yang tadi saya jelaskan. Dan itulah cara produksi santan gam. Mungkin berikut adalah video panjang yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.